Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatalillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amiddana bil asraril lati audantaha ladai. Amin ya rabbal alamin. Ahkamul musabaqah menjelaskan tentang hukum-hukumnya perlombaan. Bisihamin, maksudnya lomba dengan menggunakan panahan. Wanahwiha, dan yang menyamai panahan. Ya Allah. Watasihu al-musabaqah. Watasihu, dan hukumnya menjadi sah. Apa yang dilegalkan oleh agama kita? Al-musabaqatu, perlombaan. Yang lomba tadi alat dawabi, dengan menggunakan jasa binatang. Garis miring pacuan kuda. Alama, di mana dinamika musabaqah itu alama dengan catatan mengikuti hukum, mengikuti standar hukum. Dengan catatan mengikuti standar hukum. Wa bermula dari ma itu al-aslu, hukum yang asli. Jadi sah membuat perlombaan, ikut serta dalam perlombaan dengan menggunakan binatang seperti pacuan kuda, ngaten pacuan keledai, ngaten, dengan catatan aturan mainnya, mindsetnya mengikuti syar'i yang berlaku, sebagaimana nanti keterangan di bawah. Artinya tidak sekedar lomba, tapi ada pakem, ada ring road yang harus diikuti. Ngoten niku singgih, ngoten niku. Ai al-musabaqatu, maksudnya boleh atau sah berlomba. Perlombaan tadi alaiha, dengan mengendarai dawab. Kalau sekarang dikias menjadi napa niku? Rally. Balap mobil, balap motor, macam-macam sekarang. Balap doser, macam-macam. Ya Allah. Bayannya napa niku si dawab min khailin, nyatanya dari menggunakan kuda berarti pacuan kuda, wa ibilin, dan menggunakan unta berarti pacuan unta. Ketentuan tasihu tadi jasman, dengan napa niku tetap tasihu standar merek, wafilin, dan napa niku boleh menggunakan gajah, balapan gajah, wabaglin, dan boleh berlomba pacuan keledai, ngoten, wagimarin, juga boleh pacuan himar, ngoten, bil adhari, dalam pendapat ulama madhab Syafi'i yang lebih jelas itu diperbolehkan, ngoten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walatasihu, dan tidak sah, enggak umum, gian. Ya Allah, di era Kanjeng Nabi, di saat rame ada pacuan kuda, sapi itu sudah ada, bakor sapi itu sudah ada. Tapi enggak pernah sapi dijadikan alat untuk musabaqah, untuk perlombaan itu enggak ada. Sapi itu enggak.
ndak untuk pacuan. Ngaten. Ya Allah, subhanallah, wala taswal musabaqah ala bakorin dengan mengendarai sapi, wala ala nitohil kibasi, juga tidak sah berlomba pacu ngoten naik napa niku ngoten niku naik domba atau kambing, wala ala muha rosatin ngoten, wala ala muha rosatin dikati ngoten, dan tidak boleh lomba adu jago, tidak boleh lomba adu jago garis miring tajen, itu tidak boleh. Ya Allah, faktanya itu jadinya judi, enggak boleh. Kategori tidak boleh tadi labi iwadin, juga tetap tidak boleh. Ngoten niku walau ngoten dengan pengganti, walau dengan pengganti, wala ghairihi, ngoten niku juga tetap tidak sah, walau dengan selainnya iwadin. Ngoten, jadi napa niku adu jago dengan alasan apapun ndak boleh. Adu jago ndak boleh. Kalau dikias-kias nanti adu cupang. Judi cupang itu sempat marak sekitar 6-7 tahun silam. Sempat marak itu judi cupang itu. Ya Allah, itu tidak boleh. Ngoten dalam napa? Napa? Mriko kali watasihu dan sah apal munadolatu, lomba memanah. Watasihu dan jadi sah apal munadolatu, lomba memanah. Ay al-muromatu, maksudnya sah lomba memanah. Panan tadi dilaksanakan bisihami dengan menggunakan anak panah, bisihami dengan menggunakan anak panah. Kemudian lomba menembak dikias dari napa niku lomba memanah. Ngaten, asal ngaten caranya seperti petunjuk di bawah nanti itu sah. Ngaten, ya Allah, asal bentuknya bukan judi. Demikian idza kanat, apabila ada apal masafatu, ngoten niku apal masafatu, ngoten jarak tempuh panahannya. Apal masafatu, jarak tempuh panahannya, ai masafatuma, maksudnya jarak tempuh munadolahnya. Ngoten baina mauqifir romi, di antara tempat berdirinya pemanah garis miring penembak, tempat berdirinya pemanah garis miring penembak, koma wal ghorodi, dan tempat benda yang ditembak, benda yang dipanah. Alladzi, yang yurma, yang dipanah, apa ilaihi alladzi, yurma yang dipanah, apa ilaihi alladzi. Ngoten khobarnya kanat, ada itu maklumatan, ngoten maklumatan, ngoten diketahui garis miring ditentukan, diketahui garis miring ditentukan. Ngoten koma wakanat, dan ada apa sifatul munadholah. Ngoten niku apa sifatul munadholah, aturan mainnya lomba panahan tadi. Sifatul munadholah, aturan mainnya lomba panahan tadi. Ada itu maklumatan, juga diketahui umum. Diketahui umum aidon, sama halnya ngoten niku
maklumatan masafatu ma ngoten maklumatan masafatunya ma sama ngoten bi ayubayina dengan cara harus menjelaskan bi ayubayina dengan cara harus menjelaskan siapa al-mutanadilani, dua orang yang ikut lomba memanah itu, dua orang yang ikut lomba memanah, ngoten menjelaskan kaifiyatar romyi terhadap cara memanahnya ngoten bayanya kaifiyah min qur'in ngoten niku ngoten nyatanya tembusnya anak panah pada sasaran yang dibidik, tembusnya anak panah pada sasaran yang dibidik, tembusnya anak panah pada sasaran yang dibidik. Wa huwa bermula dari qur'in. Maknanya qur'in itu isobatus sahmi, ngoten menancapnya anak panah atau tembusnya anak panah al-ghoroda terhadap sasaran yang dibidik, sasaran atau objek yang dipanah. Ngoten ibarat ngeten iki. Ngoten. Niki dipajang teng tembok mriku. Nempel teng tembok. Manahe ki ngler mriku. Ini harus kena ini. Jelep ngeten, harus kena. Ngoten, harus mancelep. Mboten ceblok. Umpama nih, kalau jatuh dianggap gugur. Kalau nancep dianggap sah. Kalau jatuh dianggap gugur itu semua harus tahu, enggak boleh. Kemudian itu peraturan seperti itu dirahasiakan. Itu enggak boleh. Sehingganya kalau itu enggak diketahui, juri bisa curang. Peserta bisa dirugikan. Agar tidak terjadi manipulasi, tidak bersifat spekulatif, ngoten. Akhirnya disyaratkan maklumatan. Ngoten. Harus diketahui. Ada sosialisasi. Caranya begini. Kaya ngoten niku nggih, ngoten niku. Wala yasbutu fihi. Ya Allah. Wala yasbutu fihi. Au min khosafin. Ngoten niku au min khosafin pun diwau. Wa huwa isobatu sahmi al-ghorodo wala yasbutu ngoten niku dan tidak tergantung apa si sahmi, tidak tergantung fihi di dalam ghorod umpamane ngoten au min khosafin au min khosakin wa huwa bermula dari yang dinamakan khosak iku ayuskiba ngoten harus tetap menancap apa asahmu anak panah ngoten al-ghorodo pada objek yang dipanah, objek yang dibidik atau yang dipanah wayas buta ngoten niku wayas buta dan tetap menancap apa si sahmi, tetap menancap apa si sahmi bihi di dalam gorot. Ngoten. Jadi harus panitia harus ngumumin. Ini kalau anak panah nancep maka dianggap sah. Kalau anak panah terjatuh maka dianggap gagal. Aten. Kemudian kudune pesertane niku nanya, bagaimana kalau nancep dia tidak nancep tapi
Ketidaknancepan bukan karena lemah. Napa niku lemah tenaga memanahnya, tapi yang dibidik itu jebol pas di lingkaran, bahkan titik sentral nancep jelek saking kuatnya, terus jebol gimana? Apa ini dianggap dianggap nancep atau dianggap jatuh? Nah, ngoten niku kudu dijelasne ya. Kalau enggak nanti yang tenaganya kuat, bidiknya presisi, kemudian pas jelek. Kalau jebol ya berarti enggak nancep. Ngaten. Sementara yang memanahnya kurang kuat, dia bisa nancep. Nah, ini harus dijelaskan. Ngoten. Panitia harus buat ketentuan seperti itu. Ya Allah, ketentuan itu harus bersifat definitif. Kurang langkung kaya ngoten aumin markin. Aumin markin atau memaklumatkan napa niku tentang markin, memaklumatkan markin, wahwa bermula dari yang dinamakan markin itu ayang fuda. Napa niku hendaknya harus tembus apa sahmu anak panah. Ngoten niku tembus minal janibi dari arah al-akhori yang lain. Minal gorodi dari sasaran yang dibidik. Dari sasaran yang dibidik. Minal gorodi dari sasaran yang dibidik. Ngoten ya Allah. Wa man talabal ula saharal layali biqadril kanti tuktasabul ma'ali wa man talabal ula saharal layali biqadril kanti tuktasabul ma'ali. Yang tidak punya tafsir Ibnu Abbas, takribnya dibalah dulu, didres, jangan tiduran, jangan melamun, nunggu yang ngaji tafsir dulu. Ya Allah, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Walamma ja'at nalikane teka sapa rusuluna ngoten niku pira-pira malaikat utusane ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim, Jibrilu tegese malaikat Jibril waman dan malaikat lain ma'ahu yang menyertai Jibril. Bayaniman minal malaikati nyatane pira-pira malaikat liya dateng sowan ila Ibrahima maring jeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau para malaikat duta utusan Allah datang sowan Nabi Ibrahim bil busra dengan membawa kabar gembira. Aifa basyaruhu, kemudian ngasih kabar gembira siapa rusul kepada Nabi Ibrahim, diberi kabar gembira bil waladi tentang akan diberi anak keturunan. Wakilan Nabi Ibrahim itu nikah 80 tahun dengan Bunda Saroh, belum punya momongan. Tiba-tiba malaikat datang, bilang kalau mau dikasih momongan, coba dipikir. Subhanallah, betapa bahagianya. Subhanallah, setelah menanti, ngoten niku tak kunjung datang, tiba-tiba ada busro, kabar gembira yang seperti itu. Qalu matur sinten rusul, beliau semua matur li Ibrahim maring Nabi Ibrahim, inna muhliku ahli adil qaryah, kecuali kami diutus ngasih tahu engkau akan diberi anak oleh Allah. Kami
diutus ke sini untuk menghancurkan sebuah daerah. Kecuali itu kami diutus menghancurkan sebuah daerah. Qaryati Lut, maksudnya beberapa daerahnya Nabi Lut. Loh, kenapa kok dihancurkan daerah tersebut? Inna ahlaha kanu dzalimin. Sebab inna ahla sesungguhnya penduduknya Korea itu kanu ada siapa ahlaha ono iku dzalimina berbuat aniaya kabeh, murka Tuhan pada umatnya karena dia tidak beriman. Ngoten jerene sinten? Mara Karma cocok kalih ayat niki. Topan badai datang melanda dunia. Nggih krana zalim. Gempa bumi menghancurkan segalanya. Itu bertanda bahwa Tuhan murkanya Tuhan. Agar sadar apa yang diperbuatnya. Malaikat niku diutus tenggene Nabi Ibrahim untuk ngasih kabar itu. Bahasanya saudaranya Nabi Lut umatnya akan dibinasakan. Kaya ngoten niku karena mereka zalim. Ai musyrikin tegese padha mengsekutukan Allah kabeh. Ngoten niku istarohu tegese wani-wani padha menantang sapa si mangkono ahlu hadil qaryah al-halaka ing napa dihancurkan ala angfusihim ngoten menimpa awak dhewe ne ahli napa niku ahli qaryah lenantang bi amalihim ngangge perbuatane ahli qaryah al-khabisa kang ala kang jorok. Lah sodomi sih niku ala alane perbuatan ya Allah. Dan sodomi zina mon pun hina, apalagi lanang kali lanang wedok kali wedok. Kala dawuh sinten Ibrahim Nabi Ibrahim inna fiha luto. Loh, lah kok mau dihancurkan gimana? Inna fiha kan sesungguhnya di dalam Korea itu Luton ada Nabi Lut, kan di situ ada Nabi Lut. Gimana ini? Nanti nasib Nabi Lut gimana? Kaifa iku yok nopo? Tuhlikuhum kok badhe ngancuraken sinten panjenengan ing ahli Korea ya Jibril. Kok badhe ngancuraken Nabi Lut pripun? Ngoten niku. Jadi nun sewu. Kalau mukmin satu mendengar ada musibah menimpa mukmin lain, itu pasti sedih, empati. Seperti Nabi Ibrahim niki, kaifa tuhlikuhum? Bagaimana mungkin kau menghancurkan mereka? Ngoten. Enggak kayak sebagian kula jenengan sami yang ya mudah-mudahan khilaf saja. Terus enten musibah, alhamdulillah nggen kula mboten desa sebelah. Niku apa kowe? Kudune ya ora ngoten. Ngoten niku. Bahasane ya sing enak lah. Ngoten niku. Subhanallah. Kaya ngoten niku ngono ning aja kaya ngono. Qalu jawab sinten si mangkono rusul yakni ngersaken Allah Jibril ing malaikat Jibril waman lan malaikat ya ma'ahu yang bersama Jibril bayane man ma'ah minal malaikati nyatane pira-pira malaikat nahnu tai kita iku a'lamu lebih tahu lebih mengenali biman terhadap napa niku orang-orang biha yang tinggal di dalam Korea ngoten ya Allah ngoten. Jadi kalau di Qasasul Anbiya Mbah diriwayatkan orang yang beriman kebetulan itu tinggal di kampung halaman Nabi Lut yang saat itu notabene dia musafir sebelum bumi dibalik itu Allah takdirkan dia sudah keluar desa itu, sudah keluar area itu. Ngoten.
Nanti keterangan di bawah pun sami. Bahkan Nabi Lut pun diperintahkan oleh Allah untuk membawa 2 putrinya meninggalkan kampung halaman. Jadi daerah yang mau dibinasakan itu steril, Mbah. Daerah itu steril, bersih. Dari mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Udah bersih. Nah, tinggal yang nantang minta dihancurkan itu. Akhirnya betul dihancurkan, betul. Subhanallah. Terus ada pengalaman lagi. Subhanallah. Subhanallah. Bahwasanya apa ya? Keimanan itu sebuah kualitas nilai yang amat sangat berharga begitu. Orang yang imannya lebih apalagi. Seperti kejadian tsunami di beberapa tempat atau musibah gunung meletus seperti di Galunggung. Itu luar biasa, Mbak. Yang namanya Syekh Kuala yang populer dengan sebutan Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, makam yang di Kuala Banda Aceh niku itu pas di tepi laut. Dan dulu itu tempat bumi patah, dasar bumi patah, pusat daripada gempa niku teng mriku. Tapi ajibnya, Mbah, di saat bumi patah turun ke bawah, air naik, wut. Niki makam dan orang yang ada di makam di bawah air diloncati, Mbah, wut, diloncati, jatuh di depannya terus maju ke arah kota, ke arah Baitur Rahman, terus maju. Subhanallah. Yang di dalam sini, di dalam lingkaran makam niki, di pekarangan makam itu, orang yang istirahat ya nyantai-nyantai aja. Nyantai-nyantai aja. Sandal itu saja enggak geser itu. Begitu selesai, air yang melibas naik ke atas itu udah pulang lagi ke laut. Itu misah begitu nyampe daerah situ, tempat itu misah minggir nanti. Sehingga tengah itu kosong. Jadi begitu tersadar, kanan, kiri, depan itu porak-poranda. Bangunan-bangunan besar niku porak-poranda. Tapi komplek makam niki steril, aman. Subhanallah. Kaya ngoten niku. Jadi mangkate selamat, baliknya juga diselamatkan. Kaya ngoten niku. Subhanallah. Mirip kejadian teng niki SK cedak makam tikungan niku. Ya Allah, suami istri gendong bayi kecil usia 28. Berarti sekitar 60-70 hari. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ngoten. Dia terlempar jatuh di aspalan. Bayi ini utuh. Bahkan nangis saja enggak. Utuh nih bayi ini. Enggak ada yang luka. Enggak ada yang patah tulang. Ayahnya yang terjatuh itu tangannya patah. Ibunya wajahnya luka-luka. Ngoten. Di sini ini retak. Tapi bayi ini utuh nih. Bayi ini utuh. Subhanallah. Jadi napa? Gusti Allah nek ngersakne nyelametne seseorang luar biasa. Garis bawahnya iman seseorang, keislaman seseorang apabila dipelihara dengan baik itu sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga iman dia akan menjadi pelindung. Ditakdirkan Allah sunatullah menjadi pelindung bagi dirinya. Allahu akbar kaya ngoten niku. Nahnu a'lamu biman fiha. Enggak usah khawatir sampean, enggak lek keliru sasaran, enggak. Ngoten, enggak akan salah sasaran enggak. Ngoten, lanu najiyannahu wa ahlah. Lanu najiyannahu yakti bakal nyelametaken temen sapa ingsun ing Nabi Lut
wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut ibnataihi tegese bakal nyelametaken sapa ingsun ing anak wadon loro Lut badale ibnataihi Za'ur rupane Nyai Za'ura warisa lan Nyai Risa Mbak Za'ura dan Mbak Risa itu akan diselamatkan illam ra'atah kecuali istrinya Nabi Lut ya Allah kecuali istrinya Nabi Lut ngaten enggak boleh nggih dimaem nggih pun kersane Mpun nggih ngoten niku badale imro'atahu Wa'ilata rupane Nyai Wa'ilah jadi istri Nabi Lut kafir namanya Wa'ilah tapi di sini diketerangkan al-munafiqatu ngoten yang bersifat munafik iku kanat ono sapa Wa'ilah ono iku minal ghabirin termasuk golongane wong kang keri kabeh dia jatai dibinasakan bareng dengan yang lain tatakhallafu tegese ngoten akan tertinggal di belakang sapa si mengkono Wa'ilah ma'al mutakhallifin sartane wong kang napa niku ditinggalkan ngoten di tempat itu bilhalaki dengan dihancurkan walamma anja'at rusuluna luto walamma anja'at lan nalikane yen to teka sapa rusuluna utusane ingsun Jibril rupane malaikat Jibril waman ma'au nyartane Jibril minal malaikah luton ing Nabi Lut ain ngoten niku Lutin tegese nggih Nabi Lut si abihim mongko den susahaken sapa Nabi Lut bihim kelawan tekone rusul saanggu tegese gawe susah ing Nabi Lut apa maji ngoten niku tekane rusul beliau susah wah lagi tamuku ganteng-ganteng tampan semua ini muda-muda semua tampan semua kulitnya bersih waduh ini nanti kalau ketahuan Ro'ob gak boleh nanti kalau ketahuan tetangga ketahuan masyarakat gimana ini bisa diserang ditangkap diperkosa ini wah gimana susah nih Subhanallah kaya ngoten niku. Akhire wadaka dadi sumpek. Ngoten niku perasaane sapa Nabi Lut. Sumpek perasaane sapa Nabi Lut. Bihim kelawan nyusahaken nasibe rusul. Ngoten apane sing sumpek dir'an dadane utawa atine dir'an dadane. Ngoten ya Allah ngoten iktamat tegese prihatin sapa Lut Nabi Lut bimajiihim kelawan mrihatinaken bimajiihim kelawan napa niku rawuhe rusul itimaman kelan prihatin tenanan syadidan kang banget 5 krono barang khofa kang khawatir sapa Nabi Lut mengkhawatirkan alaihim terhadap keselamatan rusul. Ngoten bayane min amali qomihi nyatane amal perbuatane kaume Lut. Ngoten al-khabisi yang jorok. Iki lek tamuku diperkosa. Wah piye iki? Wa qalu ngoten niku matur sapa si rusul yakni ngersaken Allah Jibril ing malaikat Jibril
Waman lan malaikat liya ma'ahu yang bersama Jibril. Ngoten matur lilut maring Nabi Lut. Artinya saat itu Nabi Lut belum nyadar, belum ngerti kalau tamunya itu malaikat. Artinya tidak mungkin bisa diperkosa. Ngoten yang malaikat itu bertugas ngoten niku. Arsad enggak boleh le. Arsad enggak boleh. Arsad. La takhaf. Aja wedi sapa sira. Aja khawatir alaina ing ngatasé keselamatane kita. Wala tanzan lan aja susah sapa sira. Aja nyusahno li amrina maring perkarane kita. Bayane amrina minal halaki nyatane saking kerusakan, gak sah khawatir ya aja wedi. Ngoten. Kenapa? Inna munajjuka wa ahlak. Mergo kami utusan Allah yang kami semua ditugaskan. Inna dune kita iku munajjuka ditugaskan nyelametaken sira kabeh, munajjuka nyelametaken wong kang nyelametaken sira. Ngoten menyelamatkan sira mingkomika saking kaume sira wa ahlaka lan nyelametaken keluargane sira ibnataika tegese anak wadon lurune sira illam ra'ata kecuali istri kamu al munafiqatu kang munafik kanat ono sapa imro'ah iku minal ghabirin termasuk golongane wong kang keri kabeh tatakhallafu tegese keri sapa si mangkono imro'atak mal mutakhallifin sartane wong kang keri kabeh bil halaki kelawan napa niku hancur dihancurkan semonten mawon ini hari Kamis wayahe sorokan hari Kamis wayahe sorokan ya Allah dari sini kalau digaris bawahi Mbah di mana saja kula jenengan sami berjuang jangan khawatir kalau ada cobaan. Ngaten. Cukup istiqomah sumindi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahkan cobaan itu yang menjadi bom waktu biasanya merupakan awal daripada kebangkitan. Ngaten. Ujian niku napa cukup disikapi dengan istiqomah dan bersabar. Artinya mengke diurusi dhewe kali Gusti Allah. Ngaten, diurusi dhewe kali Gusti Allah. Mboten usah khawatir. Makanya begitu Romo Yai Nun Sewu sakit, kemudian disandeti, mau dibunuh dan lain sebagainya. Pondok kebakar habis pondok asrama laki-laki dulu. Akhirnya apa? Sowan kepada Romo Yai Fakih Asy'ari. Belum sampai masuk pekarangan, di gerbang pondok sudah dihadang oleh Mbah Yai. Apa kata beliau? Nek ran duwe musuh dudu muridku, lek duwe musuh bales ya dudu muridku. Kalau enggak punya musuh bukan murid saya. Artinya apa? Ya orang itu kalau memang serius dalam perjuangan, ada aksi pasti akan ada reaksi. Sampai datangnya hidayah. Sebelum datang hidayah dan taufik, itu pasti akan ada penolakan itu ya. Biasa nih, biasa. Pro kontra dalam perjuangan itu biasa. Jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Cukup bersabar dan kita istiqomah sama Allah. Nek duwe musuh bales ya dudu muridku. Apa itu maksudnya? Dendam itu haram. Ngoten. Dendam itu haram. Kirang langkung kados ngoten. Ya Allah, ngoten butuh strategi. Allahu Rabbi, Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya. Allah Tuhanku, Allah bersamaku,
Allah adalah zat yang melihatku. Duratul yatimah. Beriki. Gini umi beriki. Duratul yatimah. Meriti naik ke atas. Gini balanang beriko. Gini bah gede. Meriti naik ke atas. Nunggu apa lama-lama itu? Jurumiyah ke belakang. Jurumiyah ke belakang. Jurumiyah ke belakang sana. Itu bangku panjang diangkat ke belakang itu.